Inovasi RSUD Pariaman, Jackpot, jemput keluhan pasien on telepon. Sustainable Development Goals atau SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang dengan mengatasi berbagai tantangan global. Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tujuan ini secara spesifik menargetkan penurunan AKI hingga kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran hidup dan AKB menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Indonesia masuk peringkat 3 besar di ASEAN terkait AKI dan AKB. Pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi kedua dengan AKI tertinggi, yaitu 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara AKB di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 17 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification tahun 2021, 3 penyebab teratas kematian ibu adalah eklamsia sebanyak 37,1%, perdarahan sebanyak 27,3%, dan infeksi sebanyak 10,4%. Dengan tempat kematian tertingginya adalah di rumah sakit sebanyak 84%. Sedangkan 3 penyebab teratas kematian bayi adalah bayi berat lahir rendah sebanyak 29,21%, asfiksia sebanyak 27,44%, dan infeksi sebanyak 5,4%. Dengan tempat kematian tertingginya adalah di rumah sakit sebanyak 92,41%. Berdasarkan data rekapan bulanan, jenis penyakit terbanyak yang ada di ruangan kebidanan RSUD Pariaman, yaitu ibu dengan perdarahan, 157 orang, PPROM 76 orang, PPI 68 orang, PEB 64 orang, fetal distress 60 orang, IUFD 38 orang, dan ILO 4 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pasien yang datang ke rumah sakit dengan penyakit tertentu memiliki faktor risiko yang kadang membahayakan kondisi kesehatan ibu dan bayinya di saat pasien pulang pasca rawatan, terutama ketika pasien mengalami suatu kondisi atau muncul keluhan dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. RSUD Pariaman, khususnya Direktorat Pelayanan telah berdiskusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dan muncullah beberapa ide yaitu dengan memberikan edukasi saat pasien akan pulang, memberikan leaflet kepada pasien untuk dibawa pulang, dan jemput keluhan pasien on telepon atau Jackpot. Inovasi Jackpot diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, mengoptimalisasi kualitas perawatan, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien, serta memberikan kepuasan kepada pasien. Pasien akan lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga, karena konsultasi bisa dilakukan di rumah secara daring melalui telepon. Pada inovasi ini, petugas memberikan nomor handphone rawatan kebidanan kepada pasien yang pulang dan meminta nomor handphone pasien atau keluarga yang dapat dihubungi. Petugas melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kondisi ibu dan janin kepada ibu dan keluarga. Petugas menyarankan kepada keluarga untuk menghidupkan alarm di tanggal kontrol pos rawatan. Jika ada keluhan atau ingin berkonsultasi terkait kondisi kesehatan pasca keluar dari rumah sakit, pasien bisa menghubungi nomor handphone yang sudah diberikan petugas. Setelah inovasi Jackpot berjalan, 40 dari 70 pasien yang pulang pasca rawatan di RSUD Pariaman menghubungi dan dihubungi petugas untuk menanyakan kondisi dan keluhannya. Petugas mengkaji keluhan pasien tersebut apakah dikategorikan kegawat daruratan atau hal yang fisiologis. Petugas memberikan edukasi dan saran kepada pasien. Jika terkait fisiologis, petugas menganjurkan pasien kontrol di jadwal yang ditentukan. Jika terkait kegawat daruratan, petugas menyarankan pasien segera ke IGD rumah sakit. 10 dari 40 pasien kembali ke IGD karena membutuhkan penanganan lebih lanjut, sementara pasien lainnya menunggu jadwal kontrol. Manfaat inovasi Jackpot yaitu tersedianya layanan yang memudahkan komunikasi antara petugas dan pasien pasca rawatan, memfasilitasi pasien dalam mendapatkan informasi terkait dengan keluhan yang dirasakannya, serta mencegah resiko dan mengupayakan kesembuhan penyakit dari pasien tersebut. Dampak inovasi Jackpot diantaranya menekan AKI dan AKB, menghubungkan secara langsung antara petugas dan pasien pos rawatan, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, meningkatkan kepuasan pasien serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena konsultasi bisa dilakukan dari rumah.